Nabi begitu juga jawabannya, bagaimana aku meminta ampun kepada kalian sementara aku memiliki salah kepada Allah. Kemudian umat itu pergi lagi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab dengan sebaliknya. Kemudian mereka pergi lagi kepada Nabi Isa alaihissalam. Lantas Nabi Isa menjawab, bagaimana aku meminta pertolongan kepada kalian sementara umatku telah mengatakan hal-hal yang tidak pantas bagiku. Maka pada saat Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin wa dzakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, langkah yang pertama kalinya, marilah sama-sama kita memanjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat hidup sehingga kita dapat merasakan bagaimana kehidupan di dunia yang fana ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat bernapas sehingga kita dapat merasakan oksigen pada akhir masa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat penglihatan sehingga kita dapat melihat bagaimana kacau hancurnya dunia pada masa akhir-akhir ini. Semua itu tidak luput daripada nikmat serta pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika Allah memberikan nikmat itu kepada kita, maka janganlah pernah kita tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita banyak mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah, Allah perbanyak nikmat itu kepada hamba-Nya. Sebaliknya, ketika seorang hamba tidak pernah bersyukur, syukur dalam artian kata terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah azab Allah akan mengenai kita. Ketika azab bukan kena di dunia, ingatlah azab akan mengenai kita, yakni di akhirat kelak. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan syafaat, dengan pertolongan daripada Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad kelak di akhirat, maka kita semua terkhususnya umat Rasulullah akan tertolong daripada api neraka. Karena dihikayatkan kelak ketika berada di padang mahsyar, kita seluruh umat, mulai daripada umat Nabi Adam sampai umat pada masa akan datang, mencari para penyelamat. Maka pada saat itu kita datang kepada Nabi Adam. Kita bertanya, wahai Nabi Adam, engkaulah kakek moyang kami. Wahai Nabi Adam, engkaulah makhluk manusia yang pertama Allah ciptakan. Engkaulah, dari engkaulah kami ada.
dan kami ini adalah keturunan engkau. Maka pada saat ini kami butuh pada pertolongan engkau. Apa jawab Nabi Adam? Wahai para keturunanku, ketahuilah, pada saat aku masih tinggal di surga, aku pernah melakukan suatu dosa, yakni memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana mungkin aku meminta pertolongan kepada Allah sementara aku masih memiliki dosa? Maka lantas pada saat itu umat daripada umat yang telah terdahulu sampai umat yang akan datang merasa putus asa dan pergi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ketika pergi kepada Nabi Nuh, begitu juga jawabannya, bagaimana aku meminta ampun kepada kalian sementara aku memiliki salah kepada Allah. Kemudian umat itu pergi lagi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab dengan sebaliknya. Kemudian mereka pergi lagi kepada Nabi Isa alaihi salam. Lantas Nabi Isa menjawab, bagaimana aku meminta pertolongan kepada kalian sementara umatku telah mengatakan hal-hal yang tidak pantas bagiku. Maka pada saat itulah mereka akhirnya datang kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langsunglah Nabi Muhammad meminta syafaat kepada Allah dengan cara tersebut. Kemudian Allah bertanya, wahai Muhammad, malaka, apa yang engkau inginkan? Maka Nabi Muhammad berjawab, wahai Allah, bagaimana mungkin aku sanggup, bagaimana mungkin aku tega, aku berada di surga sementara umatku berada dalam api neraka. Maka aku menginginkan keselamatan bagi mereka, ya Allah, ya Tuhanku. Maka pada saat itulah Allah memerintahkan malaikat Zakaria sebelumnya untuk mengeluarkan umat daripada api neraka, sehingga selamatlah mereka daripada siksaan malaikat Zakaria. Itulah kelak yang akan kita dapatkan ketika memang kita yakin bahwa kita selalu berada dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib tak bosan-bosannya menghimbau, mengajak untuk selalu meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian kata, kita selalu menjaga, kita selalu melakukan, kita selalu memperbuat apa yang Allah perintahkan. Baik perintah tersebut bersifat dengan wajib, misalnya sholat, zakat, puasa, dan lain-lain, atau yang bersifat dengan sunnah, yakni berjamaah di masjid ini. Ataupun dan apa yang Allah larang kepada kita, baik dianya itu yang bersifat dengan haram ataupun yang bersifat dengan makruh. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan umat manusia, menciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan hanya untuk melakukan ibadah atau penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk melakukan atau untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni Allah semata-mata menciptakan kita umat manusia untuk melakukan rutinitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas bagaimana atau apa yang telah kita perbuat dalam masa hidup kita? Apakah kita telah mengisinya dengan selalu beribadah kepada Allah? Apakah kita telah mengisinya dengan selalu melakukan apa yang Allah perintahkan? Atau bahkan sebaliknya, ternyata kita telah melakukan hal-hal yang membuat Allah marah kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu beribadah kepada Allah, sehingga ketika seseorang telah beriman, ketika seseorang telah beriman kepada Allah, di samping dia beriman, ternyata mengiringinya dengan amal-amal yang saleh, artinya mengiringinya dengan ibadah, baik ibadah wajib atau ibadah sunnah, maka disitulah
dia termasuk ahli surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Dan orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang melakukan amal-amal saleh, ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Sedangkan ketika seseorang telah melakukan suatu amalan kejahatan, dan amalan kejahatan itu selalu dia lakukan sehingga tetap meninggal dalam keadaan yang berbuat maksiat, maka ingatlah kelak ketika kita melakukan suatu kemaksiatan, maka Allah akan balas sesuai dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Ketika kita melakukan satu kemaksiatan, maka Allah akan balas satu dosa untuk kemaksiatan. Lantas, bagaimana cara kita untuk menghilangkan dosa yang telah kita lakukan? Bagaimana cara kita untuk menghapuskan dosa yang telah kita lakukan pada masa dahulu? Lantas, bagaimana caranya supaya kita bersih daripada apa-apa yang telah kita lakukan pada masa dahulu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina 'amilus sayyi'at", orang-orang yang telah melakukan suatu kejahatan sayyi'at, tsumma kanu min ba'diha, kemudian sesudah melakukan kejahatan itu dia bertaubat. Sesudah melakukan kejahatan dia bertaubat, maka Allah mengampuninya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disinilah bagaimana kuasanya, bagaimana penyayangnya Allah kepada manusia. Ketika manusia melakukan suatu kejahatan, Allah hanya balas satu dosa kepada dia. Tapi ketika seorang manusia, seorang hamba melakukan satu kebaikan, maka Allah lipat gandakan 10 pahala kebaikan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Seseorang yang melakukan atau yang mendatangkan kebaikan, falahu asyru amsalha, maka baginya 10 semisal daripada apa yang dilakukan. 10 daripada misi apa yang dilakukan. Ketika kita melakukan satu amalan kebaikan, kita bersedekah, kita membantu orang, kita melakukan hal-hal yang baik, satu amalan kebaikan kita lakukan, Allah balas 10 pahala. Tapi wa man ja'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Dan orang-orang yang melakukan atau mendatangkan satu kejahatan, fala yujza illa mithlaha, tidak dibalas kecuali semisal apa yang dilakukan. Satu keburukan dibalas dengan satu dosa. Lihat bagaimana pedayanya, bagaimana bijaksananya Allah kepada hambanya. Allah tidak memberikan kezaliman kepada hambanya, melainkan Allah tetap memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Ketika kita melakukan dosa, ingatlah bahwa Allah belum tentu memutuskan rahmatnya daripada kita. Dihikayatkan pada zaman dahulu, pada masa Bani Israel, ada seseorang yang telah membunuh 98 orang. Maka pada saat itu, ketika dia telah merasa bahwa pembunuhan itu telah menyakitinya, telah memberikan hal-hal yang tidak baik padanya, maka disitulah dia ingin bertaubat. Pada saat itu dia datang kepada seorang pendeta Yahudi. Maka dia bertanya kepada pendeta itu, "Wahai pendeta, saya adalah seseorang yang telah melakukan kezaliman di dunia ini. Setiap hari saya telah melakukan pembunuhan, dan setiap hari saya telah melakukan zina dan lain-lain. Maka pada saat ini saya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka lantas pendeta Yahudi itu menjawab, "Tidak ada ampunan bagi engkau." Maka pada saat itulah
seorang pemuda marah mengambil pedang dan menebas kepala sang pendeta. Maka pada saat itu seorang pemuda tersebut datang kepada ulama yang lain dan bertanya, "Wahai orang ulama, saya ingin bertaubat kepada Allah. Apakah taubat saya masih diterima?" Maka jawab orang alim atau ustaz tersebut, "Masih Allah terima. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah tidak ada batasnya." Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah. Sedangkan selain syirik, Allah telah tetap membuka ampunan atau maghfirah kepada hamba tersebut. Maka pada saat itulah seorang pemuda melakukan taubatnya di hadapan ustaz tersebut dan mengatakan bahwa saya pada hari ini betul-betul melepaskan pakaian keimanan. Maka sang ustaz memerintahkan, "Ketika engkau ingin bertaubat, maka pergilah engkau ke pesantren sana. Di sana ada tempat pendidikan untuk agama Islam." Maka seorang pemuda tersebut pergi ke tempat pendidikan tersebut. Di tengah perjalanan, Allah perintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa seorang pemuda tersebut. Maka pada saat telah dicabut oleh malaikat Israel, turun malaikat rahmat dan turun malaikat azab. Ketika telah dicabut, turun malaikat rahmat dan turun malaikat azab. Mereka berebut mengambil jasad daripada pemuda tersebut. Bahkan dihikayatkan mereka sampai berdebat antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab berkata, "Wahai malaikat rahmat, ini adalah bagianku. Ketahuilah, semasa dia di dunia, dia tidak pernah melakukan satu pun kebaikan. Dia hanya melakukan pembunuhan ke 99 orang." Lantas malaikat rahmat menjawab, "Bagaimana mungkin seorang pemuda ini menjadi bagianmu, sementara tidaklah engkau ketahui bahwa tadi dia telah melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Lantas pada saat itu Allah memerintahkan malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, adili di antara mereka berdua." Maka pada saat itu malaikat Jibril turun ke bumi dan memberikan keadilan di antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Maka pada saat itu diukurlah jarak langkah kaki daripada pemuda tersebut, yang mana yang lebih dekat daripada tempat meninggalnya seorang pemuda. Maka ketika diukur oleh malaikat rahmat, alhamdulillah ternyata jasadnya lebih dekat kepada tempat pendidikan Islam tersebut, dan akhirnya beliau ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Jannatul Na'im. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, lihatlah bagaimana seorang pemuda melakukan 99 pembunuhan, tetapi Allah masih memberikan maghfirah dan ampunan kepada pemuda tersebut. Lantas bagaimana dengan kita? Dosa besar apakah yang telah kita lakukan sehingga kita tidak pernah melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka pada saat inilah ujarkan dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita taubat, dan ketahuilah, mulai daripada saat aku bertaubat, disitulah aku akan selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Jemaah Jumat yang Allah muliakan, mungkin inilah yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah menjadikan kepada kita, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan keselamatan bagi kita, dan memberikan kesanggupan sehingga kita selalu dapat melakukan amalan atau perintah-perintah Allah, dan
menjauhi larangan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين والظاهرين والباطنين عن كل الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والهداية والسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة لأهل هذه الجماعة، خصوصا يا الله، خصوصا يا رحمن، خصوصا يا رحيم لأهل هذه القرية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.